Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan di pagar-pagar besi. Saya melihat di depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tulisan Arab, tapi saya tak tahu bacanya apa. Saya udah lupa. Tiba-tiba tak jauh dan dekat dari makam Nabi ini ada pintu kecil. Saya melihat pintu kecil itu sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hidup. Nabi Muhammad ini sering ngasih makan fakir miskin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu hidup sering mengasih makan fakir miskin. Jadi di sebelah pintu lagi saya ketemu dua pintu tuh. Jadi satu pintu tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengasih makan fakir miskin, satu pintu kecil lagi saya melihat sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hidup, dia mengajar agama Islam kepada umat-umatnya. Jadi husnul khotimah yang saya bawa beserta tasbih tadi, husnul khotimah ini, bentuk yang saya bawa ini berbentuk batang emas yang belum jadi. Tiba-tiba husnul khotimah ini mengeluarkan api dari tangan saya. Dia tak mau lari dari tangan saya. Apakah yang dikeluarkan api ini? Dia mengeluarkan api di dalam makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Husnul khotimah yang saya dapat, Pak, menerangi makam Nabi. Tiba-tiba apa yang terjadi? Bahkan dalam Al-Quran telah menjelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan nampak wujud aslinya, dan susah orang mau bisa melihatnya. Kadang-kadang kita tak bisa melihat kecuali orang-orang tertentu. Jadi husnul khotimah saya dapat ini menerangi, menyenterkan makam Nabi. Apa yang keluar, Pak, Bu? Yang keluar seraut wajah manusia. Saya tak nampak badan kakinya, dan saya tak nampak lehernya. Saya pun tak nampak kepalanya. Cuman saya nampak di makam Nabi itu apa? Seraut wajah manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gantengnya saya perkirakan lebih kurang sama ganteng dengan malaikat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini saya melihatnya berkulit kuning langsat, matanya memandang sayu, dan apabila mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memandang, pandangannya luas terbentang. Masya Allah, pandangannya luas terbentang dan pandangannya tajam. Saya melihat raut muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini beraut muka seperti orang Asia, beraut mukanya oval. Saya melihat muka Nabi ini beraut oval. Cuman sayang saya tak bisa melihat kepalanya. Bahkan dalam Al-Quran telah jelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa melihat, kita tidak akan nampak wujud aslinya. Cuman bisa melihat nanti pada orang-orang yang tertentu. Dan pada orang-orang yang tertentu itu cuman melihat seraut mukanya. Tiba-tiba saya tanya sama Amal, wahai Amal, kenapa pula husnul khotimahku yang dapat tadi ini menerangi muka Nabi? Jadi Amal saya menjawab, kamu adalah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah, dan kamu adalah orang-orang yang mendapat syafaat dari Allah. Dia bilang gitu. Tiba-tiba saya tanya sama Amal, wahai Amal, kenapa pula muka Nabi ini terang sehingga husnul khotimah saya menerangi? Sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hidup, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendirikan, mengajar agama Islam itu penuh ditantangi dan pernah diperangi oleh berbagai kaum kafir Quraisy dan Bani Israel, sehingga Allah mengutuskan husnul khotimah untuk perlindungan Nabi, supaya Nabi ini
terlindungi dari peperangan. Tiba-tiba saya tanya juga lagi, wahai Amal, seharusnya husnul khotimah ini perginya ke Nabi, kenapa ke saya? Kamu adalah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah, dan kamu adalah orang-orang yang terpilih di antara semua. Kamu adalah orang-orang yang mendapat syafaat dari Allah. Subhanallah. Tiba-tiba Pak, saya ini berbalik arah. Kemanakah saya berbalik arah? Saya balik arah menuju ke arah pulang. Apa yang terjadi di perjalanan saya? Saya melihat orang menangis, dan saya melihat nauzubillah min zalik. Saya melihat orang di sana penuh dengan penderitaan. Saya melihat orang di sana bukan 7 yang saya lihat, dan bukan 10 dalam Al-Quran. Bahkan di situ 1000 juta manusia yang penuh dengan penyesalan, yang penuh dengan keinsafan, yang penuh dengan penyiksaan masing-masing. Apakah siksaan itu? Saya tidak bisa menjawab. Wallahu a'lam bishawab, karena saya udah tidak bisa menyebut orang-orang yang berdosa di sana. Saya menangis, Bu, Pak. Saya menyesal pada diri saya sendiri, dan saya menyesal pada orang-orang Islam, pada umat-umat Nabi Muhammad yang penuh dengan disiksa. Apakah doanya di sana, Pak? Saya contohkan, sepanjang-panjang Indonesia ini, mulai Sabang sampai Merauke, saya lihat orang di sana disiksa dari Sabang sampailah Merauke. Apa yang terjadi? Orang disiksa itu penuh dengan doa. Doanya apa? Ya Allah, ya Tuanku, cepatlah kiamat, ya Allah, aku sudah tidak tahan lagi. Ya Allah, ya Tuanku, semuanya tangannya begini-gini, tangannya begini-gini, seolah-olah minta tolong. Ya Allah, cepatlah kiamat, ya Allah, aku sudah tidak tahan di sini lagi, ya Allah. Dia berdoa itu bukan sendiri. 1 juta jiwa di sana itu, di alam barzah saya lihat, semua itu orang berdoa cepat kiamat. Apalagi doanya, ya Allah, ya Tuanku, aku nyesal mati, ya Allah, aku nyesal mati, ya Allah, kembalikan balik aku ke dunia, ya Allah, aku mau beramal sebentar aja. Tapi alangkah sayang, pintu, segala pintu sudah Allah kunci rapat-rapat. Jadi sampai kapankah ia menjalani siksaan? Menjelang yaumul akhir, hari pembalasan, hari pembangkitan. Nauzubillahi min zalik. Di sana, Bu, Pak, di sana istri tak kenal dengan suami, suami tak kenal dengan istri, anak-anak tak kenal dengan mak bapak. Mak mertua tak kenal dengan anak menantu, anak menantu pun tak kenal dengan ibu mertua, bahkan saudara mara pun tak kenal lagi. Jadi siapakah yang kenal? Semuanya tak ada kenal. Waktu kita hidup di dunia ada tali persaudaraan. Kalau di sana sibuk masing-masing. Apakah yang sibuk masing-masing? Menjalani dosa-dosa sewaktu dia hidup di atas dunia. Jadi di alam barzah itu dia penuh dengan penyiksaan masing-masing. Karena apa? Dosa-dosanya masing-masing. Jadi setelah itu saya berjalan lagi. Saya contohkan perjalanan saya ini terlalu panjang. Saya contohkan perjalanan saya ini seluas Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara. Saya contohkan perjalanan saya ini seluas Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara, orang-orang yang penuh dengan penyiksaan dan menangis. Jarak saya sama orang itu hanya 5 meter, tapi tangan saya terus dipegang. Langkah saya tidak lebih dari itu. Langkah saya segitu-gitulah. Cuman saya bisa mulut yang ngomong. Tiba-tiba saya berada di Asia Tenggara. Apakah yang terjadi? Saya berdoa pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, saya mengangkat dalam keadaan ruh tangan saya.
Ya Allah ya Tuhanku, di kiri kananku ini orang-orang yang penuh Engkau siksakan ya Allah. Aku mohon padamu ya Allah, tolonglah Kau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Tolong Kau kurangi dosa-dosanya ya Allah. Kalau Kau pun tak ampun dosanya ya Allah, tolong Kau hilang dari ingatan, Kau hilang dari penglihatanku ini ya Allah. Sehingga doaku ini ya Allah, aku mau berdoa ya Allah, dan aku akan habiskan Al-Quran ini, dan aku akan berdoa untukmu ya Allah, supaya orang-orang yang kulihat ini terampuni, dan orang-orang ini hilang dari ingatan mata saya. Apa yang terjadi? Saya membaca Al-Quran mulai surat Al-Baqarah sampai 30 juz. Saya hafizkan Al-Quran ini sebanyak 3 kali. Saya hafizkan mulai Al-Baqarah sampai 30 juz. Sudah saya hafizkan, saya khatamkan lagi. Semua itu di luar kepala saya. Saya khatamkan 3 kali, saya khatam. Bahkan saya bertahmid di sana, bertahzim di sana, maulud Nabi saya di sana sendiri dengan amal saya, dan marhaban saya di sana sendiri dengan amal saya. Bahkan saya membaca ayat 1000 dinar ini memang benar-benar 1000 dinar kali, dan saya membaca Yasin memang benar-benar 1000 kali. Saya bersalawat Nabi di sana, saya sempat bersalawat Nabi. Saya ini bukan bersalawat Nabi untuk Nabi Muhammad lagi, saya bersalawat Nabi untuk Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ismail. Bahkan saya contohkan, kalaulah salah seorang Nabi ini hidup, dia hanya mewakili saja salah seorang, dia akan bilang sama saya, wahai anak, sudahlah terlalu banyak kau bersalawat untuk kami, tolong kau kasihkan salawat kau ini untuk orang di kanan kamu dan orang di kiri kamu. Gitulah sakingan. Tiba-tiba tapi langkah saya, harapan saya, doa saya, semua usaha saya sia-sia. Akhirnya saya lari lagi di perjalanan sepanjang Arab Saudi itu, sama besarnya Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sepanjang jalan itu saya menangis, roh bisa menangis. Saya berjalan terus, itu orang yang saya lihat berjuta-juta, triliun manusia, orang-orang yang penuh disiksa. Saya melihat jadi satu lapangan. Tapi di satu lapangan ini dosa-dosa itu tidak digodok-godokkan jadi satu. Dosa-dosa ini, orang disiksa ini tidak digodok-godokkan jadi satu. Gimana caranya? Si A tak nampak dengan dosa si B tak nampak dengan dosa si A, si C pun tak nampak dosa si B, si A si B pun tak nampak dengan dosa si B. Jadi masing-masing menjalani penyiksaan. Jadi masing-masing menjalani penyiksaan. Ibu di sana, ibu mertua tak kenal anak menantu. Bahkan anak-anak tak kenal dengan mak bapak. Suami isteri pun tak kenal. Di sini pakai sayang, di sana tak ada sayang lagi bambang. Di sana tuh masing-masing. Itu tadi setelah saya lihat, saya menangis sepanjang jalan saya. Tiba-tiba roh saya berdoa lagi. Di Arab Saudi ini saya ibaratkan sepanjang-panjang dari Sabang, sepanjang-panjang Indonesia, dari Sabang sampailah Merauke. Sepanjang itulah orang-orang yang penuh penderitaan. Tiba-tiba saya mengangkat tangan dalam keadaan roh lagi. Ya Allah ya Tuhanku, kenapa ya Allah ya Tuhanku, kenapa orang-orang ini tak Engkau ampuni ya Allah? Apakah aku ini kau masukkan aku ke dalam orang-orang, ke dalam lembah orang-orang yang penuh Engkau siksakan ya Allah, sehingga sebelum kau siksa, sebelum kau masukkan aku ke dalam orang-orang ini, kau pernampakkan aku dahulu, kau perlihatkan aku terlebih dahulu, supaya nanti aku tidak terkejut masuk ke dalam orang-orang yang penuh Engkau siksakan ya Allah. Tapi mungkin inilah ya Allah dosa-dosaku sewaktu ku hidup di atas dunia.
tiba-tiba apa yang terjadi? Sebelum itu ya Allah, aku ingin berzikir kepadamu ya Allah. Zikir saya ini selama-lamanya. Zikir saya ini saya perkirakan waktu saya hidup di atas dunia 2 kali abad, dan di 2 kali abad ini di 2 kali pertukaran zaman. Zikir saya 2 kali abad dan di 2 kali pertukaran zaman. Saking kan lama, dan di hujung-hujung tahun. Kenapa saya bilang zikir saya 2 kali abad, 2 kali pertukaran zaman, dan di 2 kali hujung tahun? Saya contohkan Hari Raya Aidilfitri, bulan 11, masuk pula bulan 12, ada tanggal 31. Tanggal 31 bulan 12 itulah hujung-hujung itu saya berzikir. Akhirnya apa yang terjadi? Alhamdulillah, Allah berkehendak lain, kita berkehendak lain, Allah berkehendak lain. Sadarlah saya dengan satu amanah. Wahai umat, wahai anakku, kau telah kumatikan sekian lama, lalu kau kuhidupkan kembali dengan alasan tolong kau sampaikan kepada umatku, supaya sujud kembali di hadapanku. Aku tidak mau umatku ini perjalanannya berliku-liku, berbelok-belok. Tolong kau tunjukkan, tolong kau beritahukan apa yang kau perlihatkan dan apa yang aku perlihatkan kepadamu, tolong kau sampaikan, dan tolong kau sampaikan umatku kembali sujud di hadapanku, karena suatu saat kalian semuanya akan sujud di hadapanku. Wallahu akbar. Cuman itu yang dapat saya sampaikan. Demikian saya ucapkan. Wabillahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, mungkin terima kasih Aslina, suatu perjalanan yang sangat menarik sekali kita kaji pada hari ini, dan Pak Rustam Effendi dan para pemirsa Junjungan Televisi yang berbahagia. Lebih kurang telah kita ikuti perbincangan pada hari ini, mudah-mudahan jadi iktibar bagi kita semua, dan satu harapan bagi kita pemirsa yang ada di rumah. Marilah kita bersama-sama saling memberikan bantuan kepada Aslina, apalagi sekarang ini sedang menghadapi penyakitnya, dan kita berharap kepada pemirsa akan memberikan semacam dana untuk beliau agar beliau bisa dapat berobat dengan sehat kembali, dan mudah-mudahan Allah akan berikan panjang umurnya dan dia akan bersama-sama kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.